saya hilang simpati, langsung saya unsubscribe Pak Paul gitu. Sekarang dia terkena karmanya. Jadi artinya begini Pak Paul, saya melihat beberapa channel yang selama ini menyerang Pak Paul, itu malah hancur sendiri Pak Paul. Saya juga bingung kenapa. Mereka hancur sendiri Pak. Hancur sendiri, tanpa Pak Paul harus membalas ataupun melawan gitu, tanpa kita pun harus ikut-ikutan untuk membela Pak Paul atau melawan. Mereka akan jatuh karena ulahnya sendiri. Sauti. Ya, shalom Pastor. Shalom. Ya, jadi ini kan kebetulan akhir tahun ya Pak Paul ya. Jadi semacam refleksi lah tentang bagaimana berapologetika. Ya. Ya, jadi saya melihat arahnya apa yang Pak Paul bahas ini adalah ke sana. Ya, sebetulnya kalau kita lihat sejak reformasi itu orang terbuka soal informasi keagamaan itu terjadi Pak di Indonesia, terutama serangan-serangan yang begitu dahsyat terhadap iman kekristenan. Jadi segala macam yang namanya framing-framing yang buruk, yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab itu dilakukan terhadap iman Kristen gitu ya. Itu yang saya lihat. Pertama sih masih belum ada YouTube, masih lewat lewat majalah-majalah itu ya. Kalau ingat dulu yang namanya ada majalah Sabili segala macam itu ya. Itu saya pertama, itu terjadi sesudah reformasi. Belum reformasi itu nggak terjadi Pak. Artinya umat agama itu ya masing-masing ada di ruangnya sendiri-sendiri, bukan di ruang publik gitu ya. Nah kemudian masuklah ke era Facebook, masuk ke era Facebook ini melahirkan para pendebat-pendebat Facebook, para YouTuber belum ada, masih debatnya masih tertulis. Kemudian memasuki era YouTube, mulailah pertama semakin marak dan intensif itu ketika terjadi pandemi ya. Ya justru saya juga kenal Pak Paul tuh di sana gitu. Pak Paul itu terkenal sejak kasusnya Yudi Mulyana sama Ali Makrus. Yang mempopulerkan Pak Paul itu temannya Pak Paul, Pak Edi Prayitno itu ya. Jadi dari situ mulai tahu Pak Paul. Saya lihat channelnya isinya pendeta semua ya. Kita waktu itu belum ada ruang publik seperti tanya jawab seperti ini ya, masih hanya mendengarkan aja, kecuali beberapa orang yang memang diundang untuk masuk menjadi narasumber. Nah saya perhatikan sejak boomingnya Christian Prince itu di negara kita ini, lahirlah para apologet YouTube ya, dengan stylenya masing-masing. Nah kemudian makin berkembang. Nah segala macam framing dan juga katakanlah pembelokan terhadap kekristenan selama ini memang secara media itu berhasil di counter oleh para apologet ini. Tapi yang sangat disayangkan, ternyata memang YouTube ini kan memang ajang, ada juga ininya Pak, ada juga katakanlah ada juga uangnya gitu ya, ada juga honornya gitu. Jadi persaingan di antara para apologet ini, mana yang channelnya penuh, mana yang channelnya sepi gitu. Ada beberapa channel yang memang sengaja itu memang ketika dia lihat ada orang lain yang menonjol, ada satu channel lah, kita udah sama-sama tahu, nggak usah kita bilang siapa, tapi udah tahu lah. Beberapa kali berhasil menjatuhkan channel yang besar, gitu ya. Tahun lalu dia berusaha menghancurkan channel dan komunitasnya Pak Paul ini, tetapi dia gagal. Tahun ini dia coba, dan sekarang dia hancur-hancuran Pak sampai ke depannya. Udah selesai dia, gitu. Habis dia udah, gitu. Tapi ya karena kesalahannya sendiri. Nah, jadi dari apologet ini, kita bisa belajar banyak Pak. Ada yang apologet itu yang teologinya masih ngaco sebenarnya bagi kita yang tahu ya. Teologinya masih ngaco, hanya modal ngeyel atau modal debat doang gitu ya. Ada yang cuman modal cuman modal katakanlah membaca-baca kitab orang lain gitu. Saya punya semua buku-buku tentang kitab orang lain, tapi saya nggak menarik untuk nih Pak. Saya baca sekali udah. Ternyata akhirnya saya tertarik dengan cara Pak Paul itu, ya artinya kita kembali kepada Bible, kepada Alkitab.
dengan menjelaskan Alkitab secara rinci dan sesuai dengan konteksnya, itu juga sudah merupakan serangan balik sebetulnya terhadap framing-framing yang sebenarnya yang jahat, yang sebenarnya mudah sekali untuk dipatahkan gitu Pak Paul. Jadi kira-kira seperti itu. Itulah perkembangan dunia apologet ini. Tetapi yang ke depan yang kita khawatirkan, saya dapat informasi lumayan A1, ada beberapa channel lain yang sedang diincar juga Pak Paul gitu ya. YouTuber-YouTuber lain yang sedang diincar untuk tahun ini dimasukkan. Jadi ya mereka sebaiknya harus hati-hati. Kalau Pak Paul sih aman gitu. Tapi yang lain-lain ini yang punya channel dan kemudian cukup populer, cukup berdampak lah terhadap masyarakat, itu bisa jadi Pak, dia akan terkena ini juga gitu. Makanya di satu sisi ya prihatin juga, tetapi di sisi yang lain ada yang namanya mafia donasi Pak. Ketika ada orang yang terkena masalah, di situ dia cari kesempatan cari uang. Jadi justru ada juga yang katakanlah apologet donasi yang senang ketika ada temannya sesama kena masalah hukum gitu ya. Kenapa? Dari situ dia bisa nanti menjadi ini seperti pelopor penggalang dana. Nah, jeleknya itu adalah penggalangan dananya tidak transparan Pak Paul gitu. Nah, itu dia yang jadi masalah gitu. Nah, jangan sampai kita-kita yang berpikiran lurus ini, kita mengagumi orang-orang yang berapologia. Ya, kita salut dengan mereka. Artinya mereka bertaruh nyawa gitu ya untuk ini ya. Tetapi di satu sisi yang lain, sisi gelap daripada apologetika ini, yaitu kalau orang-orang yang tidak murni Pak Paul, dia akan menjadi midas gitu ya. Ketika temannya dimasukkan, di situ dia akan berusaha menjadi leader. Seolah-olah dia pembela temannya gitu ya. Kemudian menggalang donasi. Sesudah itu, donasi ya raib begitu saja. Proses hukum juga gagal, kita lihat kan, gagal kan, kena hukum 10 tahun, akhirnya kena turun 6 tahun juga, orangnya nggak tahu kemana. Ini juga si yang lagi di Medan ini juga sidangnya nggak tahu sampai kapan itu, apakah akan sidang, apakah akan terlantar begitu saja. Yang pengacaranya kan dibayar. Nah itu dia. Kemudian yang satu lagi, GP atau Gracia Pelo. Sekarang saya memang gemar channelnya dia Pak, tapi sejak dia memberikan tips-tips cara menangkap Joseph Paul Zhang di Jerman, bagaimana caranya, itu saya hilang simpati, langsung saya unsubscribe Pak Paul gitu. Nah, sekarang dia terkena karmanya. Jadi artinya begini Pak Paul, saya melihat beberapa channel yang selama ini menyerang Pak Paul, itu malah hancur sendiri Pak Paul. Saya juga bingung kenapa. Mereka hancur sendiri Pak. Hancur sendiri, tanpa Pak Paul harus membalas ataupun melawan gitu, tanpa kita pun harus ikut-ikutan untuk membela Pak Paul atau melawan. Mereka akan jatuh karena ulahnya sendiri. Kira-kira begitu Pak Paul. Itu aja Pak Paul, mungkin yang lain mungkin akan banyak yang bertanya ini. Terima kasih Pak. Jadi memang ya ketulusan hati itu penting saudara ya. Kita bisa survive, kita bisa eksis hari ini semua ya karena ketulusan hati. Polos saja saudara. Difitnah dia apa pokoknya polos saja. Terus fokus sama tujuan kita, jangan keganggu. Jadi kalau ada orang nanya uang ya memang harus saya jawab ya kalau uang ya. Tapi dulu yang kita awal di awal tahun kita bicarakan sudah ya. Nubuatan apa yang belum dikenapi coba? Pendeta yang meninggal sudah. Ya kan, apalagi yang belum dikenapi ya. Semua kita dikenapi ya. Ini kita sambil flashback ya, ini ya. Sambil kita flashback. Pendeta yang bermasalah dengan keuangan sudah kan? Sudah terjadi kan? Ya maaf saudara ya, saya itu apa diburu karena masalah penistaan agama? Bukan saudara. Dia bermasalah keuangan dengan KC, ribut banget, ya udah ngatain itu dia pergi, ya kan? Katanya malah tambah ruwet lagi ya kan? Nah itu tadi ya karena makanya dia marah sekali sama saya si Saifuddin ini ya. Tapi ulahnya dia sendiri ya, ulahnya dia sendiri nggak tulus sama saya. Kita mah dari dulu tulus ya. Makanya saya bilang ya bolak-balik ya. Jaga ketulusan hati, jaga hati, jaga hati. Oh ini kita ngomong ini terang-terangan ya saudara ya. Supaya jadi contoh untuk Anda semua.
Budi Tamsir, silakan.